Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Siti Nur Alawiyah, NPM 212121066 dari kelas 2B. Di sini saya akan mengulas novel Pada Sebuah Kapal karya N. Hadini dengan mengulas nilai-nilai feminisme pada novel tersebut. Novel ini menceritakan tentang kehidupan Sri dari mulai berjuang untuk bekerja pada bidang yang ia sukai, kemudian perjalanan kehidupan Sri untuk mencari laki-laki yang dicintainya. Sri adalah anak terakhir dari 5 bersaudara. Ia memiliki 2 kakak perempuan dan 2 kakak laki-laki. Pada saat Sri berumur 13 tahun, sang ayah meninggal dunia. Nah, hal itu memukul perasaan Sri karena dia sangat dekat dengan sang ayah. Kemudian Sri selama ini bekerja sebagai penyiar radio. Ia ingin menjadi seorang pramugari, namun sayang ia tidak lulus dalam tes. Nah, Sri juga berbakat dalam bidang menari. Nah, banyak laki-laki yang menyukai Sri, namun tidak mudah membuat Sri untuk jatuh hati. Sri sempat mencintai dan hampir menikah dengan Saputro, namun niatnya itu kandas karena Saputro meninggal karena pesawat yang ia tumpangi itu mengalami kecelakaan. Akhirnya Sri mengajukan cuti untuk menenangkan dirinya. Kemudian pilihan Sri jatuh kepada Charles, pria berkebangsaan Perancis. Nah, dia memutuskan untuk menikah dengan Charles dan memiliki 1 orang anak perempuan. Nah, dari pernikahan tersebut awalnya sebelum menikah Charles bersikap lembut, penyayang. Namun ketika setelah menikah, Charles berubah menjadi kasar, egois, dan juga pemaksa. Nah, dengan demikian akhirnya Sri berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Michael. Michael adalah seseorang dengan sikap yang lembut, kemudian penyayang, dan juga baik. Nah, hal itulah yang membuat Sri akhirnya berselingkuh dari Charles kepada Michael. Ulasan dalam novel Pada Sebuah Kapal berisi kelebihan dan kelemahan dari novel itu sendiri. Berikut kelebihan novel Pada Sebuah Kapal. Yang pertama, 2 cerita dengan diceritakan masing-masing oleh 2 tokoh utama. Kedua, struktur novel awantur, yaitu kejadian yang berpindah pada kejadian lain. Yang ketiga, menceritakan 2 riwayat hidup secara cermat, detail, dan lengkap. 4, pelukisan perasaan manusia pada setiap tokoh dilukiskan secara baik sehingga pembaca dapat menangkap suasana batin yang dimaksud oleh pengarang. Kemudian kelemahan pada novel Pada Sebuah Kapal yaitu yang pertama, akhir cerita pada novel ini tidak jelas. Yang kedua, adanya kisah pembunuhan kurang wajar dalam isi ceritanya. Ellison dalam bukunya Feminist Politics and Human Nature mengemukakan bahwa dalam pemikiran kaum liberal, sifat alamiah manusia yang unik adalah kemampuan rasionalitasnya. Namun, argumen klasik Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah animal rasional atau binatang yang berasio. Maka kaum liberal mendefinisikan rasionalitas dalam berbagai aspek, termasuk penekanan terhadap moralitas dan juga kebijaksanaan. Di antaranya yang pertama, feminisme liberal pada abad 18. Pendidikan yang sama untuk perempuan. Kaum feminis liberal kontemporer ingin membuat perempuan lebih terkenal dalam politik dunia, menghilangkan akses dan yang berbeda pada kekuatan dan pengaruh atas laki-laki dan perempuan. Dan dengan demikian untuk mencapai hak yang sama bagi laki-laki atau perempuan dengan menyamaratakan pendidikan kaum perempuan dengan pendidikan kaum laki-laki. Maka hal itulah yang akan membuat seseorang wanita menjadi independent woman, bukan hanya menjadi boneka atau mainan kaum laki-laki saja. Yang kedua, feminis liberal pada abad 19, kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan dan laki-laki. Mill dan Taylor
di mana Mill menekankan agar persamaan perempuan dan laki-laki terwujud tidak cukup diberikan pendidikan yang sama, tetapi juga harus diberikan kesempatan untuk berperan dalam ekonomi dan dijamin hak sipilnya yang meliputi hak untuk berorganisasi, kebebasan untuk berpendapat, hak untuk memilih, dan hak milik pribadi serta hak-hak sipil lainnya. Mill lebih menekankan pada pendidikan dan hak, sedangkan Taylor lebih menekankan kemitraan. Mill lebih jauh juga mempertanyakan superioritas laki-laki. Menurutnya bahwa laki-laki itu tidak lebih superior secara intelektual. Tindakan feminis liberal abad ke-20. Menurut Betty, perempuan kelas menengah yang menjadi ibu rumah tangga merasa hampa dan muram. Mereka menghabiskan waktunya hanya untuk berbelanja, jalan-jalan, perawatan, mempercantik diri, dan memuaskan nafsu sang suami, dan sebagainya. Sehingga solusi untuk menangani permasalahan tersebut adalah bahwa kaum wanita harus kembali ke sekolah dan kemudian memberikan kontribusi untuk ekonomi keluarga, berkarir, namun tetap menjadi ibu rumah tangga. Namun 20 tahun kemudian ia menyadari dalam bukunya The Second Stage bahwa berkarir sekaligus menjadi ibu rumah tangga merupakan hal yang sangat sulit. Selain harus melayani suaminya, juga harus melayani majikannya di kantor.